side eye. Criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anita Mulyanti dengan NIM 8620623070 Prodi PGSD kelas RC1 semester 5. Oke teman-teman, jadi tujuan saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Sastra Indonesia kelas tinggi di kelas 4. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teks deskriptif di lingkungan sekolah dan di kelas. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, bernyanyi semua. 1, 2, 3, siap berdoa. Oke, karena kita sudah berdoa, kita lanjut ke pemaparan materi yuk. Nah, di sini kita akan membahas tentang teks deskriptif di lingkungan sekolah dan di kelas. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian, tentang contoh, manfaat, dan juga struktur. Yuk kita bahas sama-sama. Apa sih yang dimaksud dengan teks deskriptif itu? Nah, jadi teks deskriptif itu adalah di mana materi itu dirancang secara sederhana, interaktif, dan sesuai kurikulum yang ada di sekolah dasar. Nah, jadi di sini yang pertama saya akan membahas tentang pengertian. Nah, pengertian tentang teks deskriptif itu adalah teks yang menggambarkan sesuatu secara jelas agar pembaca atau pendengar bisa membayangkannya, seperti bentuk, warna, suara, atau aroma. Ciri utamanya itu meliputi pengamatan detail atau panca indera. Struktur seperti identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Dan bahasa kiasan seperti metafora. Nah, teks ini bisa membantu siswa mengenal lingkungan lebih mendalam. Nah teman-teman, itu tadi pengertian tentang teks deskriptif. Nah dilanjut yang kedua, kita akan membahas tentang struktur teks deskriptif. Nah di struktur teks deskriptif ini ada 3 bagian. Yang pertama itu identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang terakhir itu kesimpulan. Nah yang pertama kita akan bahas tentang identifikasi. Apa sih itu identifikasi? Nah, jadi identifikasi itu adalah pengenalan umum objek. Misalnya, lingkungan sekolahku sangat asri dan nyaman. Nah, selanjutnya di sini ada deskripsi bagian. Apa sih itu deskripsi bagian? Nah, jadi kalau deskripsi bagian ini adalah rincian unsur-unsur seperti bentuk, ukuran, warna, atau aktivitas. Nah, kalau yang terakhir itu adalah kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Jadi, kesimpulan itu kayak kesan pribadi dan manfaat kita di akhir. Contohnya, sekolah ini membuatku betah untuk belajar. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang struktur teks deskriptif mengenai identifikasi, deskripsi bagian, dan yang terakhir itu tadi ada kesimpulan. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang contoh. Pembahasan selanjutnya ini kita akan membahas tentang contoh. Contoh di sini itu ada 2, yang pertama di lingkungan sekolah dan yang selanjutnya di kelas. Mari kita bahas yang pertama, yaitu tentang contoh di lingkungan sekolah. Nah, contoh teks deskriptif di lingkungan sekolah, misalnya, sekolahku adalah tempat belajar yang hijau, luas, dan dikelilingi pohon rindang dan membuatku nyaman untuk belajar. Tadi adalah contoh bagian identifikasi. Kita lanjut ke contoh bagian deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini contohnya seperti lapangan sekolah sangat lebar sekitar 800 meter. Digunakan untuk upacara pagi dan olahraga seperti futsal dan olahraga yang lain. Gedung kelasnya berderetan rapi, berwarna putih cerah, dengan 21 ruangan, ada ruang guru, ada laboratorium IPA,
terus ada kelas untuk belajar, terus udaranya segar karena banyak pohon-pohon besar yang menaungi halaman. Nah, jadi sekolah ini membuat kami bersemangat dan ceria untuk masuk sekolah. Nah, itulah tadi contoh di lingkungan sekolah. Mari kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu di kelas. Contoh identifikasinya seperti ruangan kelas A4 itu adalah tempat favoritku untuk belajar. Untuk contoh deskripsi bagiannya seperti kelas berukuran 7x8 meter dengan 30 meja belajar, dengan meja kayu yang kokoh dan kursi yang empuk, dinding yang hijau dilukis gambar bunga, terus papan tulis putih mengkilap dan 2 tempat sampah, organik dan anorganik. Setiap hari siswa yang piket itu menyapu dan mengepel lantai agar terlihat bersih dan rapi. Kelas ini nyaman dan mendukung konsentrasi belajar. Oke teman-teman, itulah tadi pengertian dan contoh teks deskriptif di lingkungan sekolah dan di kelas. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai manfaat teks deskriptif di lingkungan sekolah dan di kelas. Nah, manfaat yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan berbahasa. Nah, belajar teks deskriptif ini melatih siswa menggunakan kata-kata kaya dan detail dari panca indera, sehingga memperkaya kosakata serta mampu menulis dan berbicara secara ekspresif. Yang kedua adalah manfaat meningkatkan daya observasi. Nah, siswa diajak mengamati lingkungan nyata seperti lapangan, pohon, atau meja kelas. Nah, sehingga melatih mereka untuk ketelitian dan kemampuan analisis tahap objek sekitar. Nah, keterampilan ini berguna dalam pelajaran lain seperti IPA dan IPS. Manfaat yang ketiga itu yaitu kesadaran lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan kesadaran lingkungan? Nah, jadi kesadaran lingkungan itu membuat deskripsi mendorong apresiasi terhadap kebersihan dan keindahan sekolah, memupuk rasa memiliki serta tanggung jawab, menjaga fasilitas bersama siswa jadi lebih peduli terhadap lingkungan belajar sehari-hari. Yang terakhir ini manfaat tentang kreativitas dan imajinasi. Apa yang dimaksud dengan kreativitas dan imajinasi? Nah, jadi kreativitas dan imajinasi itu proses menggambarkan suatu secara visual dalam kata-kata, mengangsang imajinasi seperti menggunakan metafora seperti pohon rindang, seperti payung raksasa. Nah, ini menyenangkan dan meningkatkan minat belajar bahasa Indonesia di sekolah. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan singkat tentang teks deskriptif di lingkungan sekolah dan di dalam kelas. Itu tadi mengenai pengertian, contoh, struktur, dan manfaat. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan singkat mengenai teks deskriptif di lingkungan sekolah dan di dalam kelas. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga teman-teman bisa mempraktikannya langsung di sekolah. Saya memohon maaf bila ada kata-kata atau penyampaian materi yang kurang jelas dan kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!